Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas satu ayat yang berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan. Poin dari ayat ini kita akan garis bawahi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Insyaallah kita akan membahas satu ayat yang berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan, dikaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 48. Oke anak-anakku, mari kita awali pembahasan kali ini. Kita baca dulu ayatnya dan nanti kita kaji poin-poin penting yang akan kita ambil dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita awali pembahasan ayat ini. Kita ambil poin penting dari ayat ini. Yang pertama adalah wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, al-Quran, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan hak, dengan kebenaran. Poin yang paling pertama ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW bil haq, dengan kebenaran. Yang dimaksud adalah kebenaran dalam kandungannya, kebenaran dalam turunnya, maupun kebenaran dalam yang menurunkan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Poin yang paling mendasar dalam ayat ini untuk kita amalkan adalah kita meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan tanpa keraguan kita menerima terhadap Al-Quran tersebut, dengan mengimani sepenuh hati, mengimani dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua dalam ayat ini adalah musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini sebagai musaddiq yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Apa? Kitab yang terdahulu kita pahami seperti kitab Taurat. Kitab Taurat kita tahu bahwa diturunkan kepada Nabi kita, Nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran sebagai musaddiq, pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu.
Selanjutnya, poin yang ketiga adalah wa muhaiminan alaih. Al-Quran ini sebagai muhaiminan alaih, sebagai penjaga, sebagai pemelihara, sebagai pengawas terhadap kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi tolak ukur bagi kebenarannya terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Fahkum bainakum bima anzalallah. Jadikanlah tolak ukur kehidupan adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi hukum, menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kembalikanlah kepada Al-Quran. Wala tattabi ahwahum amma ja'aka minal haq. Dan janganlah kita menuruti hawa nafsu. Yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini, dalam potongan ayat ini adalah kita jangan mengikuti hawa nafsu. Walaupun dalam kandungan ayat ini dulu asbab nuzulnya kepada orang-orang Yahudi. Kita bisa tahu bahwa musuh terbesar dari kita adalah nafsu, karena Rasul menganjurkan untuk mujahadatun nafsi, untuk perang melawan hawa nafsu kita sendiri, karena nafsu adalah musuh kita sendiri sekaligus senjata bagi setan untuk mengarahkan kepada keburukan. Dalam ayat Al-Quran, Allah telah memberikan gambaran kepada kita, inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu adalah memerintah kepada keburukan-keburukan. Poin selanjutnya adalah likulli ja'alna minkum sir'ah wa minhaja. Dalam setiap umat memiliki aturan, memiliki syariat yang berbeda. Tujuannya adalah merujuk kebahagiaan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat yang dijalankan oleh setiap nabi itu berbeda. Tapi dengan syariat-syariat tersebut tujuannya adalah sama, adalah menuju kebahagiaan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minhaj, syariat-syariat yang tadi, syariat-syariat setiap umat yang dijalankan oleh Nabi SAW yang terdahulu adalah sebagai minhaj. Sebagai minhaj yang diberikan kepada manusia untuk dijalankan sebagai aturan dalam beragama. Oke. Selanjutnya, walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walaupun bukannya Allah tidak sanggup menjadikan satu umat dari umat yang terdahulu dijadikan menjadi umat satu saja. Allah sangat sanggup dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diadakan oleh Allah likulli ja'alna minkum sir'ata wa minhaja. Allah memberikan syariat-syariat kepada umat-umat yang terdahulu dan disempurnakan lagi syariat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk apa? Syariat-syariat yang tadi tujuannya adalah walakil yabluwakum fima atakum. Tujuannya adalah menguji terhadap kita, menguji terhadap umat tersebut
sejauh mana, sehebat mana untuk mengamalkan syariat-syariat tersebut. Sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang hebat sesuai aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya fastabiqul khairat. Nah, ini poin penting dalam kompetisi dalam kebaikan. Jadi kita diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Untuk apa? Fastabiqul khairat, untuk berlomba dan berlomba, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Terapkanlah dalam kehidupan kita, jadikanlah pedoman Al-Quran ini sebagai penopang untuk penggerak berlomba dalam kebaikan, Selanjutnya, ilallahi marji'ukum jami'a. Ingat, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kompetisi dalam kebaikan, kita yuk bersama-sama berlomba dalam menuju kebaikan, dalam menuju kebahagiaan, menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Pemahaman tentang ayat ini berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dalam ayat yang kita bahas tadi. Baik anak-anakku, kesimpulan dari ayat ini yang dibahas tadi oleh kita bersama, Al-Maidah 48. Satu, kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah hak. Al-Quran ini benar. Yakinkan dalam hati seyakin-yakinnya. Jangan ada syak, jangan ada keraguan dalam diri kita. Selanjutnya, Al-Quran ini sebagai musaddiq, sebagai pembenar yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Yang ketiga, janganlah sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu, karena nafsu merujuk kepada keburukan dan menjadi senjata bagi setan untuk mengarahkan kehidupan kita menjadi orang yang sesat. Selanjutnya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hukum. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman sebaik-baiknya, merujukkan segala permasalahan hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian poin yang selanjutnya, kenapa Allah menjadikan beberapa syariat dari nabi-nabi terdahulu? Intinya adalah untuk menguji terhadap kita semua sejauh mana mengikuti syariat-syariat tersebut. Jadikanlah kita orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin selanjutnya, mari kita berlomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jangan pernah menyerah dalam sebuah kebaikan. Jauhkanlah berbagai halangan, walaupun ada halangan yang menimpa terhadap diri kita semua, maka lawan dengan cara mujahadatun nafsi. Selanjutnya poin terakhir, kita jangan terleha-leha dalam kehidupan ini, karena kita adalah satu manusia yang diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita akan diperhitungkan di hadapan Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kita akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Orang yang baik akan selamat, orang yang buruk akan celaka. Itulah dua sisi
yang kita tidak bisa lepas dari keduanya. Cukup sekian anak-anakku, mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin dari ayat ini yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.